Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas IF22A. Di sini saya akan menjelaskan proses analisis data dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan SVM berdasarkan dataset yang sudah disediakan dari Kaggle. Di sini saya menggunakan Jupyter Notebook. Dan tujuan dari proyek ini tuh untuk memprediksi apakah seorang menderita penyakit jantung atau tidak menggunakan SVM. Langkah awal kita harus mengimpor semua library yang dibutuhkan seperti Pandas dan NumPy digunakan untuk mengolah data, Matplotlib dan Seaborn untuk membuat grafik visualisasi. Scikit-learn menyediakan semua alat machine learning yang kita butuhkan. Setelah itu kita harus membaca datasetnya yang bernama heart-clefet-upload.csv. Nah, karena di sini formatnya CSV, jadi CSV. Dataset ini tuh berisi data medis pasien seperti tekanan darah, kolesterol, usia, dan sebagainya. Tujuannya tuh untuk memprediksi apakah seseorang memiliki penyakit jantung atau tidak berdasarkan data ini. Yang kedua ada eksplorasi dan pahami data. Jadi sebelum ngebuat model itu kita harus memahami dulu isi data-data tersebut seperti jumlahnya dan kolomnya. Di sini jumlahnya 297, kolomnya 14. Lalu ada untuk melihat tipe datanya. Jadi di sini ada kolom dengan tipe data numerik dan ada yang float. Selanjutnya mengecek statistik deskriptif. Nah, ini untuk mengecek rata-rata dari data tersebut. Nah, untuk distribusi labelnya, distribusi label dari kolom condition yang 0 ada 160, yang 1 ada 137. Nah, yang 0 ini berarti tidak mengidap penyakit jantung, yang 1 mengidap penyakit. Selanjutnya kita mengecek missing value-nya. Nah, karena di sini kan tidak ada missing value, berarti kita lanjut aja. Di sini saya menggunakan visualisasi boxplot untuk melihat apakah dataset ini tuh seimbang apa tidak untuk diproses lebih lanjutnya nanti membuat model. Pra-pemrosesan. Yang ketiga sekarang pra-pemrosesan. Jadi di sini awal kita harus pisahkan dulu antara fitur dan label X dan Y. Selanjutnya standarisasi fitur agar model itu lebih optimal gitu. Jadi menggunakan standar scale. Selanjutnya kita split data, training dan testing. Trainingnya 80%, testingnya 20%. Sekarang kita melatih model menggunakan SVM. Kenapa SVM? Ya karena lebih efektif aja kalau buat data klasifikasi 2 kelas kayak tadi, kayak penyakit jantung atau tidak mengidap penyakit jantung. Selanjutnya ada evaluasi model. Jadi setelah model dilatih, sekarang kita uji kinerjanya. Jadi di sini ada akurasi. Akurasi itu menunjukkan seberapa banyak prediksi model yang benar. Jadi di sini kita dapat 75%.
Confusion metric menunjukkan detail seperti berapa banyak pasien yang diprediksi sakit padahal tidak atau sebaliknya. Dan ada classification report. Ini menampilkan metrik penting seperti precision, recall, dan F1 score. Nah, semua ini tuh membantu kita menilai apakah model ini bisa diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi. Yang terakhir, ini saya visualisasikan confusion metric. Nah, jadi ini 23 ini 23 23 itu true negatif yang artinya 23 pasien ya memang tidak sakit jantung dan model ini berhasil memprediksi mereka yang tidak sakit. Nah, yang 22 ini true positif. Jadi ada sebanyak 22 pasien yang benar-benar sakit jantung. Juga diprediksi sakit oleh model. Nah, 9 ini, jadi ini 9 ini false positif. Ini berarti model memprediksi 9 orang sebagai sakit padahal sebenarnya mereka tidak sakit. Ini bisa jadi masalah kalau digunakan di dunia nyata karena bisa menimbulkan kepanikan atau pemeriksaan yang tidak perlu. Dan yang 6 ini false negatif. Jadi model memprediksi 6 pasien sebagai tidak sakit padahal mereka sakit. Ini adalah kesalahan yang beresiko karena bisa membuat orang yang sebenarnya butuh perawatan jadi tidak ditangani. Kesimpulannya, jadi model ini tuh cukup baik ya untuk mengenali pasien, mengenali kondisi pasien, tapi masih ada ruang perbaikan, terutama ya untuk mengurangi kesalahan prediksi seperti false positif dan false negatif. Dengan memahami visualisasi confusion matrix ini, kita bisa lebih percaya diri dalam mengevaluasi seberapa akurat dan aman model kita untuk digunakan di dunia nyata. Sekian dari saya, Muhammad Rizky Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.